Nah, saat ini jumpa lagi kita di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Petrasea di hari Minggu, minggu yang kedua di bulan Agustus. Tanggal 9 Agustus, orang memuji lagi Tuhan, orang mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang sesiap di pagi hari ini memuji Tuhan? Sebelum orang lanjut, nanti mau sapa dulu. Apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan, saya diberkati. Nah, saatnya orang semua memuji Tuhan. Namun sebelum orang memuji Tuhan, orang mau buka dulu dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Tadi orang semua memuji Tuhan toh, orang buka dulu orang punya ibadah dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak sekolah minggu, sahabat anak-anak semuanya Tuhan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Petrasea rindu lagi bersekutu, rindu lagi memuji Tuhan, rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami di saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, orang buka dengan doa. Saatnya orang memuji Tuhan. Orang bersukaria di dalam Tuhan. Orang mau sama-sama menyanyi dari terbit matahari. Sampai pada masuknya
so terbit menyinari patorang, mau menyukacitakan hati torang semua. Saatnya torang angkat lagi satu pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Jadi kita semua sudah memuji Tuhan. Saatnya torang mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum torang mau dengar cerita firman Tuhan, torang mau menyanyi bersama-sama firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di
Adik-adik, damai di hati. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam Alkitab. Maka saat ini kita sebelum mendengarkannya dan membaca firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, siang hari ini kami anak-anak Sekolah Minggu Gemim Petrasea beribadah di rumah masing-masing. Dan di saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dalam Alkitab. Karena itu kami memohon, pimpinlah kami semua dan tuntunlah pembacaan Alkitab, serta berilah hikmat dan pengertian bagi kami, supaya kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari apa kata firman ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena saat ini kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita siapkan Alkitab kita untuk kita baca yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel pasal 1 mulai ayat 6, ayat 7, 8 dan 9 dan ayat 17. Jadi pembacaan kita ambil dalam kitab Daniel pasal 1 mulai dari ayat 6, 7, 8, 9 dan ayat 17. Mari kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian pembacaan Alkitab kita, dan saat ini kita akan menyaksikan cerita ringkas di video yang akan kita saksikan bersama-sama. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, demikian kita telah menyaksikan cerita firman Tuhan dalam video yang sudah kita lihat bersama tadi, mengkisahkan tentang 4 anak muda yang bersahabat baik. Mereka disebut bersahabat baik karena 4 anak muda ini mampu mempertahankan jati diri mereka sebagai umat Tuhan yang mau hidup kudus, benar di mata Tuhan. Bermula dari Daniel. Dia sangat selektif mencari sahabat bagi dia. Karena dia berpikir bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi dia mencari sahabat-sahabat yang baik bagi dia. Dia membangun persahabatan dengan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang kerohaniannya baik. Karena ketika kerohanian baik di antara persahabatan ini, maka akan muncul ada saling menguatkan, saling menasehati, saling memberi dukungan. Dan itu yang terjadi di antara mereka. Sehingga terjadilah persahabatan keempat anak muda ini, yang benar-benar iman mereka kokoh, kuat di dalam Tuhan. Contoh tadi dalam pembacaan Alkitab dan cerita di video tadi, di mana ketika mereka disuguhkan makanan dan minuman yang biasa disantap oleh raja, tetapi mereka menolak karena tidak mau menajiskan diri mereka. Karena itu perintah Tuhan dan mereka menaatinya. Itu salah satu contoh yang mereka tunjukkan bahwa mereka anak-anak muda yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Demikian pula dengan anak-anak, adik-adik sekalian di rumah. Kiranya menjadi anak-anak yang mau selektif mencari sahabat-sahabat yang baik buat adik-adik sekalian. Karena ketika kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang perilakunya buruk, pasti itu akan mempengaruhi cara tindak laku kita sehari-hari. Ketika kita bersahabat dengan mereka yang biasa bicara kata-kata kasar, maka kita akan seperti itu. Ketika kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang suka menggunakan
tangan untuk memukul orang, maka kita akan seperti itu. Tetapi ketika kita mau berhati-hati, mawas diri untuk tidak mau mengambil contoh sahabat-sahabat yang berperilaku buruk, dan kita memang tidak harus jauh dari mereka, tetapi kita mau jadi sahabat yang mau mendukung, mendoakan mereka, menasehati mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang perilakunya baik. Namun tentu kita harus juga rajin berdoa supaya kita menemukan sahabat-sahabat yang berperilaku baik untuk menjadikan kita juga lebih baik lagi. Demikian cerita firman Tuhan ini. Jadilah anak-anak yang mau bersahabat, yang mau mencari teman yang kerohaniannya baik, sehingga hidup kita semakin diberkati seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka taat dan setia kepada Tuhan, mereka disayangi oleh Tuhan, dan bahkan mereka, khususnya Daniel ini, semakin Allah memberikan hikmat, kepandaian lebih dari anak-anak muda lainnya karena ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita ketika kita mau melakukan apa kata firman ini. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa penutup. Cuci tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Petrasea. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih oleh karena penyertaan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh beribadah pada saat ini dan boleh selesai dengan segala baik. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengar firman Tuhan, kiranya kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu, Engkau kiranya memberkati kami, walaupun kami masih kecil ya Tuhan, namun kami selalu diberikan kemampuan untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu, dapat menjadi anak-anak terang dimanapun kami pergi dan berada. Dan untuk orang tua kami berdoa untuk mereka, kiranya mereka selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, dalam mereka memenuhi kebutuhan kami, menafkahi kami, memberikan cinta kasih bagi kami ya Tuhan, dan mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan selalu dimanapun mereka pergi dan berada dalam segala tugas pekerjaan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Jemaat Gemim Petrasea kolom 1, 2, dan 3. Kau kiranya memberkati kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu, memberkati kehidupan kami ya Tuhan, menjaga dan melindungi kami. Begitupun kami sebagai pelayan anak sekolah minggu, Kau kiranya selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami hati yang tulus untuk melayani-Mu ya Tuhan, untuk selalu bekerja di ladang-Mu. Ya Tuhan Yesus, jaga dan pimpin sertai kami terus, inilah yang menjadi doa kami. Dan kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami beri itu dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, serta untuk dapat membantu pelayanan-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami bawa kepadamu, dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi torang mulai torang beribadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Awal torang memuji Tuhan, pertengahan torang boleh dengar cerita firman Tuhan, dan torang boleh ditutup dengan
doa. Kiranya firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh Enci yang Enci sudah mendoakan torang semua, torang senantiasa dalam pemberkatan Tuhan. Sebelum torang mau berpisah, torang menyanyi bersama-sama, Tuhan cinta semua bangsa.